Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Surya Ibn Firdaus dari kelas IF 23A dengan NPM 2331200. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum pernikahan dalam Islam. Apa itu pernikahan? Nikah artinya perkawinan, sedangkan akad adalah perjanjian. Jadi, nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria, membentuk sebuah keluarga bahagia dan kekal. Pernikahan dalam Islam adalah sunnah Rasul dan dianjurkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah memiliki kemampuan, maka menikahlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hidup bersama. Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa tujuan, seperti melaksanakan perintah Allah, menjaga akhlak, meningkatkan ibadah, serta mencapai kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Dasar hukum pernikahan. Perkawinan mempunyai peran penting dalam hidup dan perkembangannya bagi manusia. Untuk itu, Allah melalui utusannya memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk hidup, termasuk manusia, seperti dalam firman Allah, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Pada dasarnya, Islam menganjurkan perkawinan. Tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama, hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan Syafi'ah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan untuk mencari kenikmatan. Hukum perkawinan ada lima macam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib. Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan, serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin, maka akan mudah untuk melakukan zina. Sunnah. Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban perkawinan. Tetapi apabila tidak melakukan perkawinan, juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Haram. Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan yang menyengsarakan istrinya. Makruh. Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi material, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina. 5. Mubah. Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda, tetapi apabila tidak kawin, tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap seorang istri. Rukun dan syarat-syarat nikah. Dalam buku fikih Islam lengkap karangan Muhammad Saifullah Al-Aziz telah diterangkan mengenai rukun dan syarat-syarat pernikahannya itu. Yang pertama rukun nikah, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab dan kabul. Syarat nikah, syarat-syarat pengantin laki. Pertama tidak dipaksa atau terpaksa. Yang kedua tidak dalam haji atau umroh. Yang ketiga Islam apabila kawin dengan perumpamaan Islam. Yang kedua syarat-syarat pengantin perempuan. Yang pertama bukan perempuan yang dalam iddah, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh, bukan perempuan musyrik. Hikmah dan tujuan pernikahan. Islam menganjurkan dan menggalakkan perkawinan. Maksudnya tiada lain karena banyaknya faedah manfaat yang terkandung di dalamnya, baik bagi diri pribadi, seseorang, maupun bagi masyarakat, bahkan bagi seluruh manusia. Maka anjuran untuk menikah bagi manusia ini tentunya tidak terlepas dari adanya hikmah dan tujuan. Hikmah perkawinan. Yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala,
Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi wasallam, dan untuk memperoleh keturunan yang sah. Tujuan pernikahan ada dua, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul, dan yang kedua menjaga dan menyalurkan nafsu dengan benar dan sehat. Mahram. Menurut pengertian bahas mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada empat macam, yaitu wanita yang haram dinikahi karena keturunan, wanita yang haram dinikahi karena hubungan susunan, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Wali nikah. Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi dua. Yang pertama wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Yang kedua wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Talak. Pengertian dan hukum. Talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh, karena talak merupakan perbuatan halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, perbuatan halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak ada tiga macam, yaitu menjatuhkan talak adalah suami, yang kedua yang dijatuhi talak adalah istrinya. Ada dua macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara syarih tegas maupun dengan cara kinayah sindiran. Lafal dan bilangan talak. Lafal talak dapat diucapkan atau dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Ataupun bilangan talak maksimal tiga kali talak satu itu dan talak dua masih boleh rujuk kembali sebelum habis masanya idahnya, dan apabila masa idahnya telah habis harus dilakukan akad nikah lagi. Macam-macam talak. Talak dibagi menjadi dua macam, yaitu talak raji, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Yang kedua talak bain. Talak bain dibagi menjadi dua macam, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan talak hulu. Talak bain kubro yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak tiga kali dalam waktu yang berbeda. Idah. Secara bahasa, idah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, idah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa idah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raji dan masih dalam masa idah. Satu, hukum rujuk. Yang pertama ada asal hukum rujuk adalah mubah. Kedua haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Yang ketiga makruh bila diketahui perceraian yang lebih bermanfaat. Keempat, sunat bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Lima, wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menawan hawa nafsunya sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa idah istri. Rukun rujuk. Istri dengan syarat pernah digauli talaknya talak raji dan masih dalam masa idah. Suami dengan syarat Islam berakal sehat dan tidak terpaksa. Sehingga lafal rujuk. Yang keempat, saksi yaitu dua orang laki-laki yang adil. Larangan-larangan pernikahan. Secara garis besar, larangan pernikahan menurut syara dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Di antara halangan-halangan abadi, ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu nasab, keturunan, pembesanan, karena pertalian kerabat sementara, dan sesunan. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu zina dan li'an. Halangan-halangan sementara ada sembilan, yaitu halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit, halangan iddah,
halangan perceraian 3 kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristirahatan. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hukum pernikahan dalam Islam. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.